Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Nisa Ariski dengan NIM 013 kelas E. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan audit tata kelola teknologi informasi menggunakan framework COVID-5 pada studi kasus PT Jamkrida Provinsi Jawa Tengah. Latar belakang, PT Jamkrida Jateng adalah perusahaan yang menawarkan beragam layanan keuangan termasuk penjaminan kredit, surety bond, custom bond, dan kontrak bank garansi, serta konsultasi manajemen untuk pelaku UMKM dan usaha produktif di Jawa Tengah. Pada tahun 2017, PT Jamkrida Jateng telah mencapai kinerja yang positif dengan pendapatan IJP bruto atau cash basis keseluruhan dari bisnis penjaminan sebesar lebih kurang 43 miliar rupiah dan total mitra lembaga keuangan dan koperasi sebanyak 100 mitra, serta PT Jamkrida Jateng telah melayani dan menjamin lebih dari 157.000 terjamin di Jawa Tengah. Salah satu staf divisi TI dan pelayanan dan kepala divisi TI dan pelayanan terhadap pemanfaatan dari TI Appline tersebut ditemukan masalah atau kendala terkait adanya sumber daya manusia atau SDM dari mitra bisnis PT Jamkrida Jateng yang masih kurang paham dalam pemanfaatan Appline, dan ada daerah atau lokasi dari mitra bisnis PT Jamkrida Jateng yang jauh dari jangkauan internet atau masih menggunakan modem, sehingga hal ini memperlambat kinerja bisnis perusahaan. Di samping itu, PT Jamkrida Jateng merasa butuh akan pengukuran dan perbaikan terhadap tata kelola TI PT Jamkrida Jateng dengan tujuan lebih mengoptimalkan lagi pemanfaatan TI yang dimiliki dalam mendukung proses bisnis perusahaan. Oleh karena itu, maka dibutuhkan audit atau evaluasi terhadap tata kelola TI PT Jamkrida Jateng pada tata kelola TI perusahaan berdasarkan permasalahan yang ditemukan. Adapun kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwasannya TI yang digunakan perusahaan sudah tepat dan bermanfaat pada keberlangsungan kegiatan bisnis dan membantu perusahaan menciptakan nilai optimal dari pemanfaatan TI. Dikutip dari ISACA 2012. Objek penelitian. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan PT Jamkrida Provinsi Jawa Tengah, khususnya divisi IT. Pembatasan penelitian ini berfokus pada TI yang ada pada PT Jamkrida Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini akan berfokus kepada proses evaluasi kinerja terhadap tata kelola TI pada PT Jamkrida Provinsi Jawa Tengah secara menyeluruh, yakni mulai dari pengelolaan infrastruktur IT, pengelolaan manajemen permintaan layanan IT, serta manajemen masalah IT dalam perusahaan. Dalam penelitian di PT Jamkrida Provinsi Jawa Tengah, metode yang digunakan adalah secara sistematis, yang dibagi ke dalam beberapa tahapan, di antaranya tahapan perencanaan, tahapan pengumpulan data, tahapan analisis data, dan tahapan rekomendasi perbaikan. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam metode penelitian. Yang pertama yaitu perencanaan. Dalam tahapan perencanaan ini kita harus melakukan studi pendahuluan dulu, yaitu studi pustaka atau studi kasus, kemudian membuat daftar pertanyaan. Setelah itu, ke tahap pengumpulan data. Tahap pengumpulan data bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu observasi, wawancara, dan dokumen atau file. Yang ketiga yaitu tahap jadi 2, yaitu pemetaan, kemudian dilanjut domain, serta yang kedua yaitu pembuatan diagram raji melalui kuesioner. Tahapan yang terakhir yaitu hasil dan rekomendasi. Dalam tahapan ini dibentuklah capability level dan pembuatan rekomendasi. Pemetaan tujuan bisnis dengan Enterprise Goals COVID-5. Pemetaan tujuan bisnis ke dalam Enterprise Goals COVID-5 dapat dilakukan dengan pemetaan berdasarkan dimensi BSC atau Balance Scorecard yang dimiliki perusahaan, di mana BSC yang ada sudah menjadi patokan terhadap fokus utama dari perusahaan tersebut terhadap masing-masing perspektif BSC Dimension COVID-5. Selain itu, pemetaan juga dapat dilakukan dengan melihat keterhubungan antara Enterprise Goals COVID-5 dengan misi perusahaan. Jika hubungan keterkaitan antara tujuan perusahaan yang menjadi objek sangat kuat, maka diberi tanda P, yang berarti primary atau strong relationship. Jika terhadap hubungan yang tidak dominan, maka diberi tanda S, yang berarti secondary. Berikut adalah gambar COVID-5 Enterprise Goals.
Pemetaan enterprise goals dengan IT-related goals. Pemetaan ini dilakukan sama halnya dengan cara pemetaan tujuan bisnis dengan enterprise goals, yaitu pemberian tanda P atau S. Pada gambar berikut menjelaskan pemetaan COVID-5 enterprise goals to IT-related goals. Pada kolom menggambarkan 17 enterprise goals yang umum didefinisikan oleh COVID-5 yang dikelompokkan oleh BSC Dimension. Sedangkan pada bagian baris menggambarkan 17 IT-related goals yang dikelompokkan di dalam IT BSC COVID-5. Berikut adalah gambarnya. Pemetaan tujuan bisnis perusahaan. Berdasarkan BSC PT Jamkrida Jateng yang telah didapatkan pada tahapan pengumpulan data, maka BSC PT Jamkrida Jateng dilakukan penyesuaian terhadap Enterprise Goals COVID-5, di mana pada tahapan pemetaan ini BSC perusahaan digunakan sebagai strategis yang dimiliki PT Jamkrida Jateng dalam menyelaraskan kegiatan usaha. Berikut adalah pemetaan tujuan dalam perspektif finansial. BSC PT Jamrida Jateng itu ada mempertahankan masalah exciting yang memberikan kontribusi keuntungan. Diverifikasi price goals COVID-5, yaitu nilai pemangku kepentingan dari investasikan seluruh sumber daya yang ada untuk mendukung pendapatan NJP, memilih produk unggulan yang lain untuk meningkatkan portofolio produk dan layanan yang kompetitif, melakukan efisiensi enterprise goals 03, resiko bisnis yang dikelola atau menjaga aset. Perspektif customer, pelayanan yang terbaik, mempertahankan kerjasama yang telah ada dan mencari mitra bisnis yang mempunyai tingkat resiko yang masih dapat diterima, mendukung visi misi Jamkrida Jateng, termasuk Enterprise Goals 06, budaya layanan berorientasi pelanggan, pertumbuhan berkelanjutan, Enterprise Goals 07, keberlanjutan dan ketersediaan layanan bisnis, responsif ke lembaga keuangan dan lainnya, Enterprise Goals 08, respon yang lincah terhadap lingkungan bisnis yang berubah, serta kemampuan membayar klaim atau kewajiban, sikapi keuangan dengan bijak. Itu termasuk Enterprise 10, optimalisasi biaya pengiriman layanan. Perspektif bisnis proses. BSC-nya yaitu satu, kecepatan keahlian menangani email, telepon, tanggapan terhadap surat masuk, manajemen resiko, termasuk enterprise business, otomatisasi proses dan keahlian untuk mengelola perubahan, masuk enterprise goals 13, program perubahan bisnis yang dikelola, memperbaiki proses secara terus-menerus, proses pencarian akar masalah, klaim, reputasi penanganan klaim yang cepat, tepat, dan adil, survei dan pengawasan, termasuk dalam enterprise goals, produktivitas operasional dan staff. Yang perspektif yang terakhir yaitu learning and grow. BSC-nya yaitu pengembangan pelatihan dan pendidikan, mengembangkan tata kelola perusahaan yang memiliki fleksibilitas dalam peningkatan kompetensi inti organisasi, termasuk enterprise goals orang-orang yang terampil dan termotivasi. Yang terakhir, penyempurnaan sistem dan inovasi ditingkatkan, termasuk ke dalam enterprise goals, produktivitas operasional dan staff. Pemetaan enterprise goals yang sudah didapatkan dari proses pemetaan pertama ditandai pada kolom warna orange, yaitu sebanyak 12 enterprise goals. COVID-5 telah menetapkan 17 IT-related goals yang terdapat pada baris pada gambar 3.5 pada gambar berikut. Untuk memperoleh tujuan TI, maka 12 enterprise goals yang terdapat nilai primary atau P diberi kotak warna merah, sedangkan karena P menunjukkan prioritas yang tinggi atau adanya keterkaitan yang dominan antara enterprise goals COVID-5 dengan IT-related goals. Sedangkan secondary atau S menunjukkan prioritas yang rendah atau memiliki keterkaitan namun tidak dominan. Maka hasil dari seleksi kedua ini diperoleh sebanyak 14 dari 17 IT-related goals COVID-5, yaitu ITRG 01 sampai dengan ITRG 17. Ke-14 IT-related goals ini selanjutnya diseleksi kembali melalui pemeta. Hasil analisis dan rekomendasi dari capability level. Dari capability level yang didapatkan, dilakukan pembulatan untuk memudahkan mencari kondisi terkini berdasarkan kriteria capability level yang telah ditetapkan. Pada pembulatan tersebut menggunakan konsep penentuan capability proses, yaitu suatu proses akan mencapai level K jika semua atribut sebelum level K terpenuhi secara fully achieved dan semua atribut di level K telah terpenuhi secara largely
atau lebih dari 50% hingga 85%, atau fully achieve lebih dari 85%. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pilihan yang terpenuhi secara fully achieve atau level yang terpenuhi dengan nilai lebih dari 85%, yang dirasa lebih akurat untuk melakukan penilaian atau menggambarkan kondisi exciting yang ada. Analisis gap dan rekomendasi perbaikan. Berikut adalah tabel analisis gap. Berdasarkan hasil perhitungan capability level, maka diperoleh tingkat kemampuan atau pada kolom level yang dicapai. Sedangkan level yang ingin dicapai dari pihak PT Jamprida Jateng terhadap masing-masing proses ialah level 4, yaitu pada kolom level target. Karena sesuai dengan visi dan misi dari perusahaan untuk segala aktivitas dilakukan pengukuran, kontrol, monitor, dan prediksi dalam pencapaian hasil, sehingga proses dijalankan dari awal dengan baik dan benar. Sekian dan terima kasih.